Ustaz, apakah kaum muslimin boleh pergi ke candi seperti Candi Borobudur dan pemenuh untuk? Kalau bukan untuk tujuan penelitian tidak boleh. Untuk wisata, kenapa antum wisata ke tempat ibadah orang lain? Ya, kalau untuk selfie itu beda lagi, lebih parah itu. Ya, kalau untuk selfie itu beda lagi, lebih parah itu. Ya, itu biasanya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cuman kalau sudah cepat itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, kayak ngepir. Ya, jadi di lehernya itu ibarat kayak ada pirnya. Makanya cara ibadah itu meniru Yahudi, sehingga disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir kenapa dikatakan Yahudi, karena mereka terbiasa kalau beribadah di tembok ratapan ini, gitu kan? Antum lihat aja kalau nggak percaya nanti sama saya tanggal 26 pergi ke sana. Antum lihat aja kalau nggak percaya nanti sama saya tanggal 26 pergi ke sana. Untuk mau ikut juga nggak apa-apa, ya, nggak bayar juga nggak apa-apa. Kecuali pulangnya kalau nggak saya tinggal. Kalau bicara ke tempat kesyirikan, kalau antum berangkat ke candi, apa yang antum lihat di sana? Apakah di sana antum akan mengingkari kemungkaran? atau antum akan takjub dan heran Dengan arca-arca yang ada di sana, dengan berhala-berhala yang ada di sana, yang seharusnya kita benci. Kenapa? Karena mereka menuhankan batu-batu. Mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat anak kepada setiap muslim, kalau engkau muslim. Maka nasihat anak kepada setiap muslim, Kalau engkau muslim. kalau engkau muslim. Kita tuh kata Nabi SAW, kalau melihat kemungkaran, rubahlah dengan tanganmu. Nggak mampu dengan tangan, dengan lisanmu. Nggak mampu dengan lisanmu, dengan hatimu. Dengan hatimu. Dan mengingkari dengan hati, konsekuensinya adalah meninggalkan tempat kemungkaran itu. Kita nggak bisa ngomong, kita nggak bisa mengingkari, kita tidak bisa merubah di sana. Konsekuensinya engkau tinggalkan tempat tersebut. Konsekuensinya engkau tinggalkan tempat tersebut. Gimana sekarang kau berangkat ke candi-candi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita sampai ke tembok ratapan, di mana kita melihat bagian tembok ini yang sering kita melihat orang Muslim cukup meratap di sini. Apa sebenarnya yang mereka ratapi? Banyak hal yang disebut oleh para ulama. Yang pertama, mereka meratapi kehancuran Masjidil Aqsa. Di mana Aqsa ini hancur beberapa kali karena dosa-dosa orang-orang itu. Akhirnya mereka merasa itu dosa yang mereka lakukan, sehingga mereka disini meratapi. Dan ibadah mereka, kalau kita lihat, mereka menciumi. Ada yang menciumi, ada yang membaca Taurat sambil menggerak-gerakkan kepala mereka. Dan ya, subhanallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja dan seluruh subscriber Afandi Channel dimanapun berada, semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Ada dua orang Ustadz Wahabi dalam ceramahnya mengatakan bahwa berwisata ke Candi Borobudur itu hukumnya tidak boleh. Karena Candi Borobudur ini adalah tempat peribadatan non-muslim, tempat di mana Allah Subhanahu wa taala disekutukan. Tetapi anehnya mereka sendiri itu seperti Ustadz Zainal Abidin ini melarang orang untuk berwisata ke Candi Borobudur, tetapi dirinya sendiri malah mengajak jamaahnya, siapa yang mau ikut katanya tanggal berapa itu mau pergi berkunjung ke tembok ratapan, yaitu tempat di mana orang-orang Yahudi meratap melakukan ibadah di sana. Termasuk juga
Ustadz Syafiq Riza Basalamah yang ini juga mengatakan ziarah atau kunjungan ke Candi Borobudur, berwisata ke Candi Borobudur itu tidak boleh, dilarang karena di situ juga tempat Allah Subhanahu wa taala disekutukan atau tempat beribadahnya orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Tetapi dirinya sendiri malah bangga memamerkan bahwa dirinya ada di sana, di tembok ratapan orang-orang Yahudi. Sampai beliau itu vlog menerangkan, berceramah di sana. Kalau begitu mungkin kalau kita ziarah ke Candi Borobudur, berwisata ke Candi Borobudur, kalau sambil ceramah di sana mungkin itu hukumnya boleh mungkin. Ya Allah. Jadi ini mereka itu melarang berwisata ke Candi Borobudur, tetapi dirinya sendiri berwisata, berliburan, ceramah di tembok ratapan orang-orang Yahudi, di mana orang-orang Yahudi itu membaca Taurat, beribadah, meratapi kehancuran mereka di tembok ratapan itu. Baik, sebenarnya bagaimana hukum dari pergi atau berwisata ke tempat-tempat candi seperti itu, peribadatan non-muslim itu bagaimana? Kali ini mari kita bahas dari penjelasan anggota Tarjih PP Muhammadiyah. Beliau itu adalah dosen di Fakultas Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Beliau anggota Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, pengurus pusat Muhammadiyah. Ini penjelasannya. Baik, untuk teman-teman semua, kita buka di republika.co.id. Wisata Borobudur Haram, ada tanda tanya ini. Ini penjelasan Tarjih Muhammadiyah. Wisata Borobudur bukan bagian dari ibadah dan pengakuan agama lain. Ini diupload pada tanggal 7 bulan Oktober tahun 2021 pukul 17.06 WIB. Republika.co.id Jakarta. Belum lama ini beredar sebuah video ceramah seorang ustadz yang menyatakan bahwa berwisata ke Candi Borobudur hukumnya haram. Pernyataan ini pun menjadi kontroversi di tengah-tengah masyarakat karena selama ini sangat banyak umat Islam yang berwisata ke sana. Menanggapi hal itu, anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PP atau pengurus pusat Muhammadiyah, Kiai Haji Wawan Gunawan Abdul Wahid mengatakan, sejatinya boleh saja umat Islam berwisata ke candi-candi di Indonesia, termasuk Candi Borobudur. Hukum melakukan wisata itu sendiri pada dasarnya mubah atau boleh, termasuk ke candi. Itu tidak masalah, itu kan persoalan sejarah, ujar Kiai Wawan saat dihubungi republika.co.id pada Selasa tanggal 5 bulan 10. Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini menyatakan atau menjelaskan, Al-Quran juga telah mengajarkan kepada umat Islam untuk melakukan perjalanan sejarah dan mengambil ibrah atau pelajaran dari perjalanan itu. Kalau tiba-tiba hukumnya haram, berarti sudah sekian juta orang yang berdosa melakukan wisata ke Sphinx dan piramid di Mesir ataupun ke pagoda, ucapnya. Menurut Kiai Wawan, di Asia Tenggara ini banyak sekali peninggalan sejarah Buddha dan Hindu. Bahkan peninggalan kepercayaan animisme dan dinamisme. Peninggalan tersebut berupa tanda-tanda kecerdasan dan temuan kebudayaan mereka. Namun Kiai Wawan mengatakan kemungkinan ustadz yang mengharamkan wisata ke Candi Borobudur tersebut tidak membaca fakta sejarah yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena menurut dia selama 13 tahun berdakwah di Makkah, justru Rasulullah memasuki Masjidil Haram yang kala itu masih penuh dengan berhala. Bahkan ada riwayat kalau beliau itu melarang sahabatnya untuk bersikap kasar terhadap berhala itu, tidak boleh mencerca. Jadi itu sebuah larangan agar kita tidak menghina, menista, membuli dan mencerca. Kita harus menghormati, katanya. Nah, ini adalah penjelasan dari anggota pengurus pusat Tarjih PP Muhammadiyah ya.
Kiai Wawan Gunawan. Dari penjelasan PP Tarjih Muhammadiyah ini, maka jelas terbantahkan pendapat atau fatwa dari dua ustadz yang mengatasnamakan Salafi itu. Maka dari penjelasan pengurus PP Muhammadiyah ini, jelas bahwa berwisata ke Candi Borobudur hukum asalnya itu adalah boleh, bukan haram, boleh. Itu penjelasan PP Muhammadiyah. Saya memang sengaja memasukkan atau membuat bantahan untuk mereka berdua itu dengan menggunakan pendapatnya dari PP Muhammadiyah. Kalau dari NU sudah jelas semuanya, sudah maklum. Untuk teman-teman aswaja ataupun teman-teman yang mengatasnamakan dirinya Salafi, maka jelas pendapat kedua ustadz ini bukan hanya bertentangan dengan pendapatnya PP Muhammadiyah, tapi malah bertentangan antara omongannya dengan sikap dirinya sendiri. Ustadz Zainal Abidin dan Syafiq Risa Basalamah, omongannya itu mengharamkan, tidak memperbolehkan orang berwisata, orang Islam ya, orang Islam berwisata ke Candi Borobudur. Tapi dirinya sendiri malah haliyahnya, dirinya sendiri, pekerjaan dirinya sendiri malah itu pergi berkunjung ke tembok ratapan orang Yahudi. Orang Yahudi ini juga non-Muslim. Orang Yahudi ini juga orang musyrik, Pak Syafiq Risa Basalamah, Pak Zainal Abidin. Bukan hanya orang Buddha yang kafir itu, mereka juga orang kafir. Jadi hukumnya sama, tempat peribadatan mereka itu. Mereka beribadat di tembok ratapan, orang Buddha beribadat di candi. Kalau ke candi itu haram, maka tentunya ke sana juga haram, kan begitu logikanya, Pak. Ya, Pak, dua ustadz yang mengatasnamakan Salafi ini. Jadi untuk teman-teman Salafi yang mengatasnamakan dirinya Salafi, itulah ustadz Anda, omongan dan perbuatannya tidak sinkron. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wahiran minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.